Baik, saya akan melanjutkan. Saya Aksara Hayulia akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subtopik yang ketiga, yaitu siklus pelaksanaan audit sektor publik. Siklus pelaksanaan audit sektor publik ini terbagi atas 4 sub-bagian. Yang pertama adalah pengujian kepatuhan, kemudian yang kedua ada pengujian substantif, kemudian yang ketiga ada penyusunan kuesioner, serta yang terakhir adalah prosedur analitis. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengujian kepatuhan. Dalam audit kinerja, auditor melaksanakan pengujian kepatuhan organisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal. Sehingga dari ilustrasi ini itu mengandung kesimpulan bahwa auditor perlu melakukan pengujian apakah organisasi yang diauditnya itu telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya terkait dengan PT yang diaudit, maka itu semua kebijakan terkait dengan PT, misalkan untuk peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban PT untuk menyajikan laporan CSR, maka ketika perusahaan yang diaudit atau klien yang diaudit tidak mematuhi peraturan tersebut, maka auditor perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh klien. Selanjutnya, sebelum auditor melaksanakan audit kepatuhan ini, tentu auditor harus melakukan perencanaan. Dalam perencanaan ini, auditor hendaknya mengkomunikasikan tanggung jawab yang dimilikinya untuk menguji pengendalian internal dan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian, pernyataan tentang hasil pengujian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian internal diatur dalam sebuah standar tambahan, yaitu berbunyi, laporan hasil pemeriksaan harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pernyataan standar ini mengacu kepada standar pemeriksaan yang berlaku dan harus diikuti oleh auditor. Dan juga standar ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat dengan IAI untuk Indonesia sendiri. Kemudian terdapat beberapa topik yang dibahas dalam pengujian kepatuhan ini. Ada 2 bagian. Yang pertama itu adalah pengujian validasi bukti transaksi. Kemudian yang kedua adalah pengujian pelaksanaan peraturan dan regulasi. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengujian validasi bukti transaksi. Pengujian validasi bukti transaksi ini memiliki 3 tujuan yang harus tercapai. Yang pertama adalah tujuan untuk mengevaluasi ketepatan otorisasi transaksi akuntansi klien. Selanjutnya yaitu untuk menilai apakah pencatatan dan peringkasan pengiktisaran transaksi yang dilakukan klien itu sudah benar di dalam jurnal. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran pelaksanaan posting dari semua transaksi-transaksi yang terjadi dari perusahaan klien tersebut dalam buku besar umum dan buku besar pembantu.
Kemudian poin yang B atau poin yang kedua adalah pengujian pelaksanaan peraturan dan regulasi. Semua entitas, baik itu organisasi pemerintah, kemudian organisasi nirlaba, atau perusahaan, dapat menugasi auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan standar audit pemerintahan. Di dalam pengujian pelaksanaan peraturan atau regulasi ini terdapat beberapa poin-poin penting yang harus menjadi perhatian. Yang pertama itu adalah pelaporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua adalah pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pelaporan ketidakpatuhan jika ada indikasi klien yang diaudit itu tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang melekat pada entitasnya. Kemudian yang terakhir itu ada unsur perbuatan melanggar atau melawan hukum. Nah, untuk tiap-tiap poin ini saya sengaja tidak terlalu menjelaskan di dalam video ini, tapi jika teman-teman ingin bertanya itu dipersilahkan. Saya sengaja agar videonya tidak terlalu panjang dan membuat kita yang mendengar menjadi bosan. Kemudian yang kedua dari poin siklus ini adalah pengujian substantif. Nah, dalam pengujian substantif ini ada beberapa poin-poin yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama itu adalah perancangan pengujian substantif. Nah, di dalam perancangan pengujian substantif ini perlu beberapa penentuan-penentuan yang harus ditetapkan. Yang pertama itu adalah sifat pengujian, kemudian juga waktu pengujiannya, serta luas pengujian substantif. Yang kedua adalah prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Nah, dalam prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif ini, sesuai dengan buku referensi kita, itu terdapat 8 prosedur. Teman-teman bisa baca pada buku sumber kita, referensi. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat atau jenis substantif. Itu ada pengujian terhadap detail saldo, kemudian terhadap detail transaksi, kemudian detail akun. Dan juga selanjutnya itu ada penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif. Pengujian saat pelaksanaan pengujian substantif ini itu ada beberapa tingkatan risiko deteksi yang dapat diterima, kemudian mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif dan lain hal. Kemudian yang terakhir dari subbagian ini adalah luas pengujian substantif. Jadi perlu juga diperhatikan seberapa luas pengujian yang akan dilakukan. Semakin rendah tingkat risiko deteksi dapat diterima, semakin banyak bukti diperlukan. Dan begitu pula sebaliknya. Poin selanjutnya adalah penyusunan kuesioner. Nah, di dalam penyusunan kuesioner ini, seperti teman-teman bisa lihat pada slide kami, itu kami menampilkan contoh kuesioner pemeriksaan laporan keuangan Pemda. Nah, di sini terdapat beberapa poin-poin yang harus dijawab oleh si penerima kuesioner. Tentunya dalam hal ini berarti Pemdanya sendiri. Bisa kita telaah pada poin pertama, pada pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, apakah Bawasda menyelenggarakan kertas kerja pemeriksaan? Kemudian dari poin ini, selanjutnya Pemda akan menjawab sesuai dengan kondisi yang ada, apakah iya atau tidak. Kemudian lanjutkan sampai dengan yang terakhir.
Setelah kuesioner ini diisi oleh dalam hal ini berarti pihak terkaitnya adalah Pemda, maka kuesioner ini akan dikembalikan kepada auditor yang melakukan permintaan untuk mengisi kuesioner ini. Poin selanjutnya adalah prosedur analitis. Nah, dalam prosedur analitis terdapat 6 langkah dalam melakukan prosedur tersebut. Ada yang pertama itu adalah mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat, kemudian mengembangkan ekspektasi, kemudian melakukan perhitungan dan perbandingan, kemudian menganalisis data, kemudian yang kelima ada menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan, kemudian menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan terhadap perencanaan audit. Kemudian poin yang keempat yaitu ada 6 langkah dalam melakukan prosedur analitis. Di dalam poin ini terdapat beberapa langkah, yaitu 6 langkah dalam melakukan atau melaksanakan prosedur ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi perhitungan perbandingan yang dibuat, kemudian adalah mengembangkan ekspektasi, yang ketiga melakukan perhitungan dan perbandingan, yang keempat adalah menganalisis data, yang kelima menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang terlalu signifikan, serta yang terakhir adalah menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan terhadap perencanaan audit. Jadi di sini tentunya auditor dari prosedur analitis itu harus melakukan langkah-langkah tersebut. Kemudian subbagian dari bab ini yang keempat yaitu teknik pelaksanaan audit sektor publik. Teknik yang pertama adalah teknik mengelola risiko audit sektor publik. Ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang auditor. Yang pertama, kita harus mengetahui risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh klien kita, baik itu risiko inheren, kemudian risiko terkait dengan pengendalian. Kemudian setelah ini kita ketahui dengan baik dan kita dapat mengumpulkan bukti-bukti serta menganalisis risiko tersebut, maka selanjutnya kita akan melakukan pengauditan atau pemeriksaan terhadap risiko yang ada. Baik, sekian dari saya serahkan kepada penyaji berikutnya.